Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya membahas 7 alasan mengapa orang bisa jatuh ke dalam permainan money game Ponzi. 7 alasan. Tetapi jika Anda tahu alasan yang lebih dari 7 ini, silakan komen di kolom komentar saya ini ya. Nanti bisa kita diskusikan ya. Siapa tahu ada hal yang luput dari pengamatan saya. Oke. 7 alasan ini saya kumpulkan berdasarkan pengalaman saya selama lebih 1,5 tahun membahas aplikasi penghasil uang tipu-tipu yang banyak merugikan, mungkin totalnya sudah puluhan triliun uang masyarakat Indonesia dan masih tidak kapok-kapoknya. Catat, puluhan triliun ya. Oke, saya mulai saja. Alasan yang pertama, mohon maaf, karena dia bodoh atau kurang literasi keuangan. Jadi seperti bebek dungu. Jadi nggak usah marah ya kalau saya katakan bebek dungu, ya artinya Anda harus belajar. Makanya saya buat channel ini supaya Indonesia cerdas. Ya, kadang orang harus dibuat sakit hati gitu ya supaya dia bisa bangkit. Terbukti banyak orang yang nonton channel saya, dia mengucapkan terima kasih. Pak, terima kasih ya. Saya sekarang sudah tidak jadi bebek dungu lagi. Tapi lucunya, ini aneh tapi nyata. Ternyata ada salah satu jemaat di gereja saya. Kebetulan saya juga seorang pendeta gitu ya. Marah-marah gitu, nonton channel saya. Alah, saya nggak mau dengerin kamu, saya lebih dengerin pendeta ini yang lebih senior dari Anda, yang pandangannya tidak seperti Anda. Saya kasih tahu, gereja kita juga tidak mendukung money game Ponzi. Jangan Anda ngomong di grup Anda gitu. Dia ada di salah satu grup robot trading. Dia bilang gereja kita nggak begitu kok sikapnya, cuman ini pendeta satu gitu. Ya sudahlah, tidak semua pendeta nekat gitu ya bikin konten seperti saya dan siap untuk dimaki-maki ya. Jadi satu, dia bodoh atau kurang literasi keuangan. Kalau dia tidak bodoh atau dia ngerti mengenai keuangan, dia bisa hitung dong kira-kira gitu ya. Nggak masuk akal ini. Dari mana bisa sebulan 10-20% ya? Mana ada setahun untung 100%. Cuman taruh uang gitu. Kecuali Anda bisnis sendiri dah ya. Kalau Anda bisnis sendiri misalnya bikin restoran, mungkin bisa untung 10-20%, bahkan lebih. Tapi kalau Anda cuma nitip orang uang gitu ya, ikut aplikasinya, kalau Anda dikasih 10-20, dia harusnya dapat lebih dong. Bisnis apa? Kira-kira begitu maksud saya. Itulah orang yang bodoh atau kurang literasi keuangan ya. Pikniknya kurang jauh. Kedua, dia sudah bodoh tapi tamak. Wih, asik nih, sebulan 10-20%. Bahkan ada yang nawarin sampai 30%. Tamak dia. Ya, udah nggak punya knowledge atau pengetahuan mengenai keuangan, sekaligus dia tamak gitu. Dengan uang seadanya, bahkan kadang ada orang bodoh uangnya banyak. Dia taruh semuanya. Bahkan saya dengar ada orang yang sudah capek-capek jualan bakmi, mengumpulkan uang, itu bisa beli mobil. Mobilnya digadaikan untuk main money game Ponzi. Hebat ya. Nah inilah orang yang mohon maaf bodoh tapi tamak ya. Saya miris gitu kalau melihat orang-orang seperti ini ya. Mohon maaf ya kalau ucapan saya bilang bodoh itu tidak berkenan. Tapi memang bodoh harus saya bilang apa? Ya saya ganti lebih ringan dah, bebek dungu. Ya kan? 3, pintar tapi tamak. Dia pintar, dia tahu nih ini money game. Dia pintar. Bahkan ada orang-orang yang sarjana ekonomi, bahkan S2 ekonomi, main money game Ponzi.
ada MBA gitu loh, main money game Ponzi. Kan pinter dong harusnya MBA gitu. Tapi main money game Ponzi karena dia tahu, dia pinter ngomong, dia pinter mempengaruhi orang, ya. Dia tahu ini, aku masuk duluan, aku cari orang sebanyak-banyaknya supaya aku dapat banyak. Ini orang pintar tapi tamak. Ya, dia pintar tapi tamak. Ya, serakah. 4, mirip dengan yang 3, pintar dia. Ya. Ya, mungkin tidak terlalu tamak, tapi tujuannya mau makan uang orang. Ya, mirip-mirip lah dengan yang nomor 3. Dia sekaligus tamak. Tamaknya ya karena mau makan uang orang. Ya, tapi ada juga orang mau makan uang orang, mungkin tidak terlalu tamak, tapi dia mau makan nih uang orang nih. Ya. Kalau yang pintar tapi tamak itu bisa juga dia sekaligus dia taruh hartanya gitu. Karena dia mau cepat-cepat meyakinkan orang gitu ya. Kalau yang 4 mungkin dia tidak menaruh uangnya semuanya, dia tidak sampai taruh seluruh hartanya, tapi dia gunakan kepintarannya ini untuk makan uang orang, untuk mengajak orang masuk. Ya. Dia jadi leader, pinter ngomong karena dia pinter merekrut bebek dungu di bawahnya untuk dimakan uangnya. Oke, inilah tipe orang yang keempat. Orang yang kelima. Orang yang kelima ini saya sebut dia petualang Ponzi atau MLM bodong. Jangan salah sangka ya, saya tidak anti MLM. Ya, walaupun di luar sana tetap ada kontroversi MLM. Pak, MLM kan Ponzi juga. Enggak, beda. Sorry. Nanti kapan-kapan saya belum sempat ya. Saya akan undang beberapa MLM yang benar gitu. Anda bisa belajar ya dari MLM itu. Bagaimana mereka meniti karirnya di dunia multi level marketing. Yang benar ya. Yang dia dapat komisi berdasarkan penjualan barang atau membernya jualan barang. Sekaligus memperbesar jaringan. Beda dengan MLM bodong yang dapat uang gara-gara cuman rekrut. Nah, bedanya sederhana. MLM yang bodong, ini begini, Anda rekrut orang, Anda dapat duit. Nah, itu salah. MLM yang benar, Anda rekrut orang, orang itu harus belanja dulu, Anda dapat komisi. Orang itu belanja lagi, Anda dapat bonus. Orang itu belanja lagi, Anda dapat bonus. Tapi MLM bodong, Anda rekrut orang, langsung Anda dapat bonus. Itu MLM bodong. Ya, ujung-ujungnya piramida skema Ponzi. Nah, yang disebut dengan petualang Ponzi atau MLM bodong, ini orang sudah pengalaman di sejumlah MLM bodong dan sejumlah money game bodong. Ya, tapi hebatnya meskipun dia pengikut MLM bodong atau money game Ponzi bodong sebelumnya, tetap saja dia dipercaya. Nah, biasanya yang percaya sama begini, ya bebek dungu yang juga petualang Ponzi atau MLM bodong. Kalau orang yang otaknya sudah waras, kurang ajar nih orang, ternyata petualang, aku ditipu. Yang lain kali nggak usah percaya dong. Ya, tetapi orang kita yang petualang gini cukup lumayan ya. Bosnya ngikut, dia ngikut lagi. Dia tahu ini umurnya nggak akan lama ya. Oke. Nah, inilah yang dinamakan petualang Ponzi atau MLM bodong ya. Dia nggak bodoh, dia pinter. Justru dia tahu, wah ini baru mulai launching nih, aku masuk dulu lah gitu. Ya, ya kalau Anda mau coba-coba seperti dia silakan aja. Ya, wah ini baru Pak, saya masuk aja. Kan biasa kalau MLM bodong atau money game Ponzi yang baru, peluang menghasilkan uangnya kan lebih besar. Iya, kalau Anda pinter ngibulin orang dan Anda punya hati yang tegaan gitu ya. Untuk nipu orang supaya dia jatuh, Anda makan uangnya, dia mau dapat nggak dapat bukan urusan Anda. Nah, itu hati Anda busuk. Oke? Inilah petualang Ponzi atau MLM bodong. Ya, dia sudah jatuh di MLM bodong itu atau money game Ponzi itu gitu ya. Masuk penjara bahkan. Sekarang dipercaya jadi leader di MLM bodong baru. Ya, maka Anda harus lihat juga track record seseorang. Wah, ini orang kan yang pernah di penjara nih. Ya kan, sekarang jadi leader sini. Anda harus percaya sama orang ini. Gitu maksud saya. Oke. Nomor 6. Nah, ini yang paling banyak nih. Nomor 6 juga ini bisa berkombinasi dari 1, 2, 3, 4, 5 di atas. Ya. 6 ini karena
kita ini sekarang kan sedang pandemi COVID-19 ya. Sebut saja resesi berkepanjangan. Banyak orang yang harus kehilangan mata pencarian, PHK, atau kalaupun dia bisnisnya sulit. Ya, bisnisnya sulit. Kemudian ada tawaran, apapun itu, ya, titip dana, robot trading abal-abal. Saya nggak bilang semua robot trading ponzi ya, ada juga robot trading yang benar, ya. Anda lihat dah channel saya. Tapi ada juga robot trading yang abal-abal. Yang mana tuh Pak? Udahlah, Anda baca, dengarkan saja video saya gitu ya. Terus melihat bahwa tawarannya itu luar biasa. Memberikan profit minimum misalnya 15%, sebulan bisa maksimum 30. Pokoknya plus minus sebulan 15-20 lah kira-kira begitu. Padahal kalau dia mau masuk ke trading, mau itu emas, mau itu forex, mau itu ponzi, tanya dulu dong sama orang yang pakar di trading forex, emas, atau kripto. Jangan dia ajak sama teman Anda itu yang ngajak juga bukan trader. Udahlah, justru saya bukan trader, tapi robot ini menjamin keuntungan. Udah, yuk ikut aja. Yuk salah langkah. Yuk mesti cari dong referensi, nanya orang. Di dunia ini ada yang namanya do your own research. D-Y-O-R. Dior gitu. Do your own research. Lakukan riset Anda dulu sebelum Anda memutuskan. Salah satunya adalah channel saya. Anda bisa riset dari channel saya. Tapi kalau Anda nggak percaya channel saya, Anda lihat lagi referensi yang lain. Tentu ketika Anda mencari referensi ada yang pro dan yang kontra. Terus saja Anda cari sebanyak-banyaknya sehingga Anda ketemu benang merahnya. Rasanya ini bohong nih. Gitu dong. Ya. Anda boleh saja sedang kesulitan cari rejeki, tapi bukan berarti kesulitan cari rejeki Anda ini langsung nomplok sebuah peluang bisnis yang benar-benar too good to be true gitu. Kita dari kecil sudah dikasih tahu kalau Anda ini ingin makmur, sukses, kerja keras, kerja cerdas. Wah ini kan cerdas Pak, robot tradingnya bisa begini. Enggak, itu cerdas bohongan. Ya, yang benar adalah kerja keras dan kerja cerdas. Ya, wah Bapak kolot mesti kerja keras juga. Oh, kalau Anda kerja cerdas itu kan juga membutuhkan pikiran otak. Itu kan kerja keras juga. Otak Anda berpikir keras kan. Anda pikir kalau orang bilang kerja cerdas, itu otaknya tidak muter keras gitu. Keras. Mungkin dia tidak lagi kerja keras nyangkul sawah. Tidak kerja keras lagi ke kantor bermacet-macet berjam-jam. Dia bisa kerja dari rumah, pakai internet. Nggak usah kerja keras membutuhkan fisik atau tenaga. Ya, dia menggunakan kecerdasannya. Tetapi ketika dia menggunakan kecerdasannya, dia juga bekerja keras, puter otak. Jadi jangan bilang saya kerja cerdas Pak. Apa kerja cerdas Anda? Taruh uang terus uangnya beranak sendiri. Cerdas kan saya? Enggak, Anda bodoh, bebek dungu. Ya. Jadi sama, tetap kerja keras dan kerja cerdas. Tapi keras yang saya maksud bukan nyangkul sawah ya. Bukan mungut barang-barang yang tidak berharga. Ya. Oke. Kemudian 7. Nah ini juga lumayan banyak ini. Terbujuk atasan atau rohaniawan. Begini loh, saya kasih tahu ya. Di dunia MLM, saya pernah menjadi praktisi MLM. Saya pernah menjadi praktisi asuransi selain menekuni bisnis utama saya. Saya ingin mencoba masuk ke satu dunia sebelum saya menilai. Saya termasuk orang yang bisa mempengaruhi orang ya untuk ikut saya. Ya, saya pernah mengikuti satu bisnis asuransi, tapi saya nggak usah sebut lah yang tadi bilang promosi. Dalam waktu 3 bulan, downline saya 300. Ya, saya pernah ikut asuransi lain lagi dalam waktu nggak sampai 6 bulan, dapat penghargaan MDRT, $1 million, hampir. Tapi saya nggak dapat waktu itu, karena ada satu yang miss. $1 million round table. Sudahlah, saya nggak usah bilang berapa bonus saya per bulan. Itu bisnis benar. Ya, nah, tapi selama saya melakukan itu, saya tidak pernah membujuk bawahan saya untuk ikut saya. Kenapa? Nggak fair gitu ya.
Kalau saya atasan ngajak anak buah saya nolak, saya sakit hati, kemudian saya kasih penilaian jelek, kan tidak fair. Atau kalau dia ikut saya karena mentang-mentang saya bos saya, itu bukan prestasi buat saya. Dia ikut karena dia takut atau dia tidak enak menolak ajakan saya. Apalagi kalau saya bujuk dengan saya ancam. Nah, begitu juga ada rohaniawan. Mohon maaf ya, sudah sering kita dengar lah ya, ada pendeta yang menawarkan money game, ada ustadz yang menawarkan money game, ya. Ini kenyataan ya, bukan saya buat-buat ya. Nah, biasa umat yang diajak oleh rohaniawan ini melihat dong, nggak mungkin pendeta saya atau ustadz saya salah, dia kan rohaniawan. Nah, ini yang hati-hati. Maka ada pesan saya kepada Anda yang rohaniawan, mau itu pendeta, ustadz, biku atau apapun gitu ya. Jangan gunakan kerohaniawanan Anda untuk memasuki bisnis money game. Dan Anda gunakan posisi Anda untuk membujuk atau bahkan menekan, bahkan memaksa orang ikut join. Wah, dosa Anda besar sekali. Ya. Dan saran saya kepada Anda yang di-approach sama atasan atau rohaniawan Anda, bilang saja, "Pak, uang saya terbatas, uang saya tolaklah halus-halus ya kalau Anda tidak enak hati gitu ya." Tapi kalau Anda berani bilang, "Ngapain sih Pak main money game?" gitu. Tapi kalau Anda merasa, "Oh nanti saya bisa dimusuhi," ya bilang aja, "Pak, saya lagi nggak ada duit Pak, saya lagi begini, malah saya mau minta Bapak duit." Kalau dia bilang, "Nah justru saya kasih Anda bisnis ini supaya Anda bisa banyak duit," ya tapi nggak ada uangnya Pak sekarang. Kecuali Bapak yang bayarin dah, saya ikut. Tapi saya nggak ngutang loh, Bapak bayarin. Gitu, oke? Nah, jadi kira-kira itu yang saya amati selama ini 7 alasan kenapa orang bisa jatuh ke dalam permainan money game Ponzi atau MLM bodong. Nah, biasanya setelah mereka terjatuh, terutama leader atau bahkan orang yang sudah jatuh tapi malu mengakui bahwa dia sudah jatuh kena tipu karena dia juga ngajak orang biasanya. Ada yang gentleman bilang, "Waduh, saya kena tipu. Mohon maaf ya." Atau bahkan yang lebih hebat lagi, "Sorry saya kena tipu, kamu berapa waktu itu pendaftaran? 500.000, ini saya ganti." Ya, walaupun itu tidak harus ya kalau memang benar Anda kena tipu. Tapi ada orang yang tidak mau mengakui bahwa dia kena tipu dan dia kelabuhi terus downline-nya. "Oh enggak, ini lagi maintenance, sabar, positive thinking," ya. Terus dia kasih motivasi terus setiap hari supaya orang yang dibawanya tidak marah sama dia. Dan sayangnya orang yang dibawa percaya. Ya. Nah, inilah bahayanya permainan money game atau MLM bodong. Ya. Kalau Anda punya beberapa alasan lagi kenapa orang bisa jatuh ke dalam permainan money game atau MLM bodong, silakan tambahi di kolom komentar ya. Semoga bahasan saya ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.